By the way, untuk anak di bawah 18 tahun kabarnya belum dapat vaksinnya ya. Jadi kalau misal vaksinnya ternyata serum Titan, setidaknya kita yang masih bocil nggak ikut-ikutan. Assalamualaikum, halo semua, bertemu lagi dengan saya, Syarif Muhammad Wahib. Vaksin, jadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan. Banyak orang yang masih ragu apakah vaksin ini benar-benar dapat merubah manusia menjadi Titan. Maksudnya melindungi dari COVID-19. Jadi, kali ini kita akan membahas vaksin dan segala tentangnya. BTW, aku bukan dokter atau ahli medis dan sebagainya ya. Aku ngambil data ini semua dari internet. Jadi maaf kalau ada kesalahan. Kalian benerin aja di kolom komentar. Sebenarnya bahas vaksin ini bakal cukup panjang. Soalnya di Indonesia sendiri rencananya akan ada 6 jenis vaksin yang akan dipakai untuk menangani COVID-19, yaitu Bio Farma, Sinovac, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, dan Pfizer. Oke, kita akan bahas satu-satu, mulai dari Sinovac yang paling terkenal. Untuk vaksin Sinovac, sejauh ini aku nggak nemu kasus semacam orang mati karena vaksin Sinovac atau semacamnya. Ada sih, kemarin lihat berita di Brazil itu ada perawat yang mati habis divaksin Sinovac. Tapi ternyata dikonfirmasi bahwa itu hoax dan si perawat tadi mati karena bunuh diri. Jadi untuk vaksin Sinovac aku anggap tidak berbahaya. Lalu yang kedua, Pfizer. Untuk Pfizer ini menarik, soalnya aku kemarin nemu artikel berita bahwa 33 orang mati di Norwegia setelah disuntik vaksin Pfizer. Dan yang lebih menarik lagi, pemerintah Norwegia tetap menganggap bahwa vaksin Pfizer aman. Lalu, kenapa vaksin ini dianggap aman jika ada yang mati setelah divaksin? Jadi, 33 orang ini adalah lansia di atas 60 tahun, di mana kondisi fisik mereka sudah melemah dan kemungkinan itu juga berpengaruh pada efek samping dari vaksin ini. Belum lagi, sekitar 400 orang lansia di panti jompo dan semacamnya di Norwegia meninggal setiap minggunya. Jadi, ada kemungkinan bahwa 33 orang yang mati di Norwegia itu adalah karena udah waktunya aja. Kesimpulannya, menurutku, untuk Pfizer ini sebenarnya aman, tapi agak beresiko jika pasiennya lansia 600 tahun ke atas. Bentar, kok 600? Skripnya salah tulis, woi. Bentar. Pfizer ini aman, namun agak beresiko jika pasiennya lansia 60 tahun ke atas. Lalu untuk Sinopharm, AstraZeneca, Moderna, dan Bio Farma, aku juga nggak nemu artikel-artikel orang mati pas uji coba dan sebagainya. Kalaupun ada, setelah aku cek itu hoax. Jadi untuk 4 vaksin ini aku anggap nggak berbahaya juga. Nah kesimpulannya, vaksin ini tidak berbahaya. Oh ya, sedikit pengecualian untuk lansia. Untuk masalah efektivitas, aku pakai skor efikasi untuk mengukurnya. Bagi yang belum tahu, dilansir dari klikdokter.com, menurut Dr. Sepriani Timurtini Limbong, itulah pokoknya. Efikasi adalah persentase penurunan kejadian penyakit pada sekelompok orang yang divaksinasi. Jadi, efikasi menunjukkan kemampuan vaksin, tapi dalam konteks penelitian. Bisa dibilang efikasi adalah tingkat keefektifan vaksin. Tapi, pada saat proses uji coba, untuk vaksin Sinovac, efikasinya di Indonesia 65,3%. Tapi nggak usah khawatir, setidaknya vaksin ini nggak mengubah kita jadi Titan. Untuk vaksin jenis lainnya, setauku Indonesia belum ngetes efikasinya. Tapi, untuk AstraZeneca diklaim 70%, untuk Pfizer diklaim 95%, Moderna diklaim 94%, dan untuk vaksin Bio Farma, aku belum nemu datanya. Mungkin karena vaksin ini masih dalam tahap percobaan kali ya. BTW kalau aku salah, koreksi aja di kolom komentar. Dilansir dari CNN Indonesia, epidemiolog Universitas Airlangga Windu Purnomo memperkirakan pandemi COVID-19 baru selesai setidaknya pada pertengahan 2022 saat herd immunity tercapai jika hanya mengandalkan vaksinasi virus corona. Syaratnya, vaksinasi diberikan kepada 15 juta orang atau 30 dosis vaksin per bulan tanpa ada penolakan dari warga. Video ini dibuat Januari 2021, jadi kira-kira 1,5 tahun lagi. Itu bisa nonton One Piece dari awal 10 kali tamat itu. Lalu, apakah dunia akan kembali seperti semula setelah pandemi selesai? Ya, harusnya sih bisa seperti semula lagi. Tapi, aku prediksiin bakal ada perubahan sikap dan kebiasaan manusia setelah dan sebelum pandemi. Dimana setelah pandemi, hidup manusia akan lebih digital lagi. Ini dikarenakan karena ketika pandemi, mereka melakukan kegiatan-kegiatan seperti belanja, olahraga, kerja, sekolah, mager, dan lain-lain di rumah. Dengan cara yang lebih simpel, mengandalkan teknologi tentunya. Aku prediksiin penggunaan toko online dan media sosial bakal meningkat jauh. Dan tentunya player app bakal meningkat pesat dan insto bakal jadi barang langka. Oke, jadi di akhir kita akan bahas beberapa hoax ataupun konspirasi tentang pandemi ini. Dan mari kita mulai. 1. Vaksin COVID ditanami chip. Jadi konspirasi ini bilang bahwa vaksin ini ditanami microchip yang membuat Bill Gates mengendalikan dunia. Jadi jika kita bertindak tidak sesuai dengan keinginan Bill Gates, maka microchip itu akan bunuh kita. Waduh, masalahnya nih, misal ya COVID benar ditanami microchip. Vaksin COVID ini kan yang bikin banyak perusahaan. Jadi untuk kontrol semua perusahaan pembuat vaksin ini, aku yakin Bill Gates pun nggak sanggup. Kalaupun sanggup, orang kaya dunia ini bukan cuma Bill Gates. Halo, nama saya Budi Setiawan. Jika Bill Gates berniat menguasai dunia pakai microchip, mereka pasti nggak terima dan endingnya perang antar sultan yang mau menguasai dunia.
2. Covid diramalkan The Simpsons. Kaget nih pasti kalian. Jadi ramalan The Simpsons tentang Covid itu hoax. Lah, lalu yang bertebaran di internet itu apa? Jadi, gambar ini sebenarnya adalah ini. Sayang sekali ya teman-teman, The Simpsons tidak sesakti yang kalian bayangkan. Dan BTW ketika aku nyadar bahwa gambar ini editan, aku kayak ngerasa bodoh sendiri gitu. Soalnya editannya kelihatan banget. 3. Covid dan barcode. Dilansir dari Liputan 6, beredar di media sosial postingan soal singkatan dari nama COVID-19 yang saat ini menjadi pandemi di seluruh dunia. Postingan tersebut ramai dibagikan sejak akhir pekan kemarin. Salah satu akun yang postingnya bernama Coki Junior di Facebook. Berikut adalah isi postingannya. COVID adalah Certification of Vaccination Identification 2019. Artinya adalah sertifikat sebagai tanda bukti telah divaksin, yakni berbentuk barcode, seperti yang tertera pada barang-barang yang dijual di swalayan yang jumlahnya 13 bar. Nggak tahu, tapi aku tiba-tiba ngerasa kasihan gitu sama ahli-ahli di luar sana yang sudah menamai COVID sesuai dengan jenisnya, tipenya, virusnya, generasinya, dan lain-lain. Mereka mengatakan COVID adalah coronavirus, namun nyatanya adalah barcode, yakni barcode yang akan diimplankan di bagian tertentu pada manusia, seperti jidat, leher, ataupun lengan yang menunjukkan orang tersebut sudah divaksin. Dan program pemasangan barcode itu dieksekusi pelaksanaannya pada akhir 2019 di kota Wuhan, RRC. Setiap orang punya barcode sendiri-sendiri layaknya barang. Jika tidak ada barcode-nya, barang tersebut tidak bisa masuk swalayan. Maka nanti, orang yang tidak memiliki tanda barcode pada tubuhnya, mereka tidak bisa masuk ke dalam tempat perbelanjaan, pelayanan umum, pelayanan kesehatan, pendidikan, transportasi, dan lain-lain. Lah bentar-bentar, kapan woi masang barcode-nya? Maksudnya barcode kan ditempelin tuh. Nah, yang nempelin ini siapa gitu dan kapan? Aku sejauh ini belum pernah sih ketemu orang yang tiba-tiba nempelin barcode gitu di jidatku terus bilang, "Sip, Anda aman dari COVID." Maka dari singkatan COVID-19 di atas kita mengerti, pandemi ini adalah settingan. Pandemi ini hanya dibuat-buat. Bahkan skenario dari pandemi ini sudah ada sejak tahun 2010 dalam suatu kajian akademi dari universitas-universitas terkenal di dunia. Universitas mana woi? Yang diprakarsai dan didandangi oleh gembong elit global Rockefeller Foundation. Dan simulasi dari kajian TSB persis sama dengan yang terjadi pada hari ini. Apa tujuan dari pandemi settingan ini? Depopulasi dengan pasien yang ditakut-takuti hingga banyak yang mati karena depresi. Dan selanjutnya dengan vaksin. Vaksin itu berisi material kimia berbahaya dari ekstrak janin yang digugurkan, juga mengandung logam-logam seperti aluminium dan lain-lain, yang bila menyatu dengan sel-sel kita sangat rentan terkena ganasnya radiasi 5G. Lah, apa hubungannya sama 5G, woi? Ini adalah program Great Reset menuju gerbang tata dunia baru, New World Order, yakni di mana dunia hanya terbagi menjadi dua kelompok manusia saja. Kelas majikan dengan Dajjal kelak sebagai pemimpin tertingginya, dan kelas budak, yakni semua manusia yang tidak diakui sebagai golongan mereka. Apakah rencana COVID ini bakal benar-benar terwujud? Jika di negeri ini, aku pesimis kita bisa menolaknya. Walaupun aku tidak pernah putus asa mengingat betapa mudahnya dibodoh-bodohinya mereka dengan istilah prokes. Prokes apaan, woi? Padahal sejatinya protokol kepatuhan menuju gerbang tata dunia baru. NWO. Keren. Oke, tapi mohon maaf ya teman-teman. Karena otakku belum nyampe ke tahap dimana aku memahami arti tulisan ini. Jadi ya, otakku kayak semacam nge-lag gitu sambil baca. Oke, sekian. Jika ada kesalahan informasi, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Saya Syarifudin Muhammad Wahib. Terima kasih dan wassalamualaikum. Bye. Jadi maaf kalau ada yang ya, jangan gugup. Ayo semangat, kampanye. Tapi nggak usah khawatir. Setidaknya kaget nih pasti kalian. Jadi ramalan kaget nih pasti kalian. Koreksi di kolom komentar. Saya udah mau selesai.